Syekhuna, Syekhuna, Syekhuna. Sebagaimana kita di dunia susah sebab puasa, haus, lapar, lemas. Ya, kita disusahkan dengan puasa di dunia, maka kita akan digembirakan sebab puasa nanti di surga. Allahumma amin. Kamu setiap amal kamu rasakan seperti itu. Apa saja kesusahan-kesusahan sebab taat kepada Allah itu nanti akhirnya jadi kegembiraan-kegembiraan sebab taat kepada Allah juga. Contohnya puasa, di dunia pun kita sudah merasakan seperti itu. Susah payah, lapar, haus waktu siang, akhirnya waktu berbuka terasa nikmat. Dan ini tidak bisa. Nikmatnya berbuka itu tidak akan bisa dirasakan kecuali orang yang puasa aja. Ada anak kecil, disuruh puasa sama ibunya. Tapi dia ini nipu ibunya. Masuk ke kolam minum 10 liter. Maka ketika berbuka puasa bareng-bareng sama ibunya, sama ayahnya, suruh minum dikit aja. Loh, kamu ke puasa kok nggak minum? Nggak enak, Bu. Suruh makan. Nggak selera. Ternyata apa? Ternyata dia sudah minum 10 liter di kolam. Ya begitu itu. Itu nggak bisa diganti dengan apapun cara. Kenikmatan buka itu hanya dirasakan sama orang yang puasa. Sebagaimana kenikmatan ilmu hanya bisa dirasakan dengan orang yang sudah banyak bertungkus lumus karena ilmu. Kami ngerti? Pengen enak karo ilmu, orang gelem susah karo ilmu ya ora jalan. Apa kan? Bertungkus lumus ngapalkan Quran sampai bibirnya mau cepot gitu. Akhirnya terus khatam Quran, nikmat itu. Yang kenikmatannya khatam Quran itu tidak bisa dirasakan kecuali bagi orang yang telah jungkir balik tepos pantatnya gara-gara Quran. Orang tidur aja mau merasakan nikmatnya hafid Quran, yo nggak bisa. Betul nggak? Iya. Yang bisa merasakan nikmatnya dakwah itu juga orang yang sudah bertungkus lumus sebab dakwah. Capek-capek dakwah, lapar, haus, dimarahi orang gara-gara dakwah, terus dapat taskilan satu jamaah berol, Masya Allah rasanya kayak nggak karu-karuan, nggak bisa dirasakan itu. Walaupun kamu sudah hafid Quran, tapi kalau nggak pernah susah payah karena dakwah juga nggak akan bisa merasakan dakwah. Bahkan kamu akan merasa terganggu sebab dakwah itu. Walaupun tinggalnya di Terangkil di markas, tapi nggak pernah susah payah karena dakwah. Justru kalau ada dakwah malah nggak bisa menikmati kayak anak kecil yang minum 10 liter tadi itu. Nah, fa'tabiru ya ulil absar. Ambil pelajaran ini. Kamu kalau melihat orang-orang pada memakmurkan masjid itu seneng apa enggak? Semua bilang gitu, tapi senengnya tidak kayak orang yang bertungkus lumus untuk masjid.
Hari-hari jauh lah, hari-hari mikirkan masjid, malam hari nangis untuk masjid. Datang ke rumah-rumah ngajak orang ke masjid, maka melihat orang berjamaah di masjid mak celes, ya. Hatinya sejuk, nikmat. Kamu senang lihat santri-santri tertib, soleh-soleh, ya. Wajahnya bersih-bersih, nggak ada yang nakal. Ya. Qurannya lancar, ngajinya lancar, seneng nggak lihat gitu? Nah, tapi senangnya cuma di bibir aja. Tapi orang yang bertungkus lumus mikir santri, itu masya Allah, kalau melihat santri tertib itu seneng gitu. Begitu juga kalau melihat santri nggak tertib itu langsung sedih, ya. Langsung sedih, kayak diiris-iris hatinya itu. Lihat santri waktu ngaji kok terus tidur, ngontak-ngantuk gitu, sedih gitu. Tapi yang bisa sedih itu hanya orang yang bersusah payah memikirkan santri. Kalau kamu nggak mikirkan santri, ada temannya tidur malah ditertawain. Tidur aja. Ditertawain, nggak ada sedihnya sama sekali. Bahkan kadang-kadang malah gembira, wah ada teman tidur ini. Akhirnya satu kelas tidur semua. Nah ini karena kamu nggak pernah mikir itu jadinya kayak begitu. Ya Allah. Maka sibukkan diri kamu dalam usaha kebaikan, maka nanti kamu akan merasakan kelezatan kebaikan itu. Dan kamu akan merasakan bagaimana sedihnya hati melihat kejahatan. Kalau orang itu sibuk dalam kebaikan, usaha kebaikan. Orang yang nggak mikirkan bagaimana wanita-wanita menutup aurat, melihat wanita nggak nutup aurat biasa aja. Bahkan kadang malah ikut-ikut nonton, ada wanita nggak nutup aurat. Karena aneh itu. Tapi kalau orang tuh terus mikir bagaimana jamaah masturat, bagaimana wanita menutup aurat seperti zaman Nabi. Maka kalau melihat wanita nutup aurat tuh hatinya celes. Kalau melihat orang nggak nutup aurat, hatinya panas. Ya Allah. Ini penting ini. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla kullu amal ibni Adam lahu, sesungguhnya setiap amal anak Adam adalah bagi dia sendiri. Illa shoma, kecuali puasa, fa innahu li, sesungguhnya puasa itu adalah bagi aku. Wa ana azibi, dan aku akan membalas dengan puasa itu. Di setiap amalan anak Adam itu, bagi anak Adam manfaatnya itu langsung dirasakan oleh anak Adam itu sendiri. Kecuali puasa, sesungguhnya puasa itu adalah untuk aku. Sebetulnya kan amal yang ikhlas semua kan untuk Allah. Tapi ini maksudnya apa hadis ini? Wallahu a'lam. Para ulama mengatakan maksudnya pokoknya puasa itu ada nilai khusus. Ada keistimewaan khusus yang tidak ada dalam amalan-amalan yang lain yang hanya Allah saja yang tahu keistimewaannya itu. Maka Allah mengatakan puasa itu untuk aku, saya yang balas. Puasa itu untuk aku, saya yang balas. Enggak akan ada yang tahu tuh bagaimana saya membalas. Karena puasa itu untuk aku. Jadi kalau amalan-amalan yang lain itu masih bisa kita ukur. Ini pahalanya begini, pahalanya begini, pahalanya begini. Tapi puasa ini betul-betul sangat istimewa sehingga tidak bisa kita ukur dengan cara apapun. Hanya Allah yang tahu. Jadi ini kata-kata kiasan nih sebetulnya. Jadi ibaratnya itu ada
Saya punya santri 10 orang, semua baik-baik semua. Ini satu orang ini ngapalkan Bukhari, satu orang ngapalkan Quran, satu Quran ya, terus langsung saya kasih hadiah. Satu ini haji, satu umroh, satu keluar IPB gratis, satu kasih uang 10 juta umpamanya. Ya. Tapi yang satu orang ini, kalau ini hadiahnya lain ini, nggak akan saya tunjukkan sama yang lain. Udah, yang 9 pulang semua. Ini satu ini lain ini. Saya nanti yang kasih sendiri, bukan lewat kantor, bukan lewat mana-mana. Nanti hadiahnya dari rumah. Akan saya sembelihkan ayam. Nah, umpamanya gitu. Umpamanya. Ya. Itu bagaimana maknanya? Maknanya satu orang ini sangat istimewa. Nggak boleh yang lain tahu. Maksudnya begitu loh. Ini maksud hadis itu maksudnya begitu. Di semua amalan itu ibaratnya itu sudah dijelaskan. Kamu amal ini, pahala ini, amal ini, pahala ini. Yang puasa ini, nggak saya kasih tahu. Ini urusan saya. Nah, ibaratnya itu begitu. Maka puasa itu penting sekali. Wasyamu junnatun, dan puasa adalah merupakan benteng atau perisai. Wasyamu junnatun, puasa adalah perisai. Fa idza kana bila ada yaumul qiyam, fa idza kana bila telah ada yaumu shaumi ahadikum, hari puasa salah satu di antara kamu, fala yarfus, maka jangan dia beromong kotor. Rafas. Yarfus itu perkataan-perkataan yang ada kaitannya dengan hubungan suami istri, itu namanya rafas. Kata-kata porno. Walaupun ini dari suami istri sendiri. Ya. Kalau orang nggak punya istri, bicara masalah hubungan suami istri itu sangat buruk. Ya. Walaupun nggak puasa. Tapi kalau puasa, sampai suami istri pun ngomong urusan hubungan suami istri itu sudah buruk, nggak boleh. Maksudnya nggak boleh itu akan mengurangi nilai puasanya. Kalau di luar puasa juga nggak bagus. Tapi kalau waktu puasa lebih tidak bagus lagi. Walaupun itu dari suami istri. Ya.